Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guru kami hadir, Kiai Haji Fatullah. Yuk kita sambut bersama. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukur alaina ma kata Nabi, idza salamal muslim alal muslim faradda alaihi salat alaihi al malaikatu sab'ina marrah. Apabila ada seorang muslim membacakan salam kepada sesama muslim lalu dijawab dengan ikhlas, maka saat itu juga Allah memerintahkan 70 malaikat akan memberikan rahmat kepada orang yang menjawab salam dengan ikhlas. Amin. 70 rahmat. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, yang jawab salam karena duit, yang jawab salam tidak ikhlas, ya, maka sebaliknya kata Nabi, manhum ma'ahu summa yal'anuna sab'ina marrah. Maka Allah melaknat 70 malaikat melaknat, yaitu kepada orang yang menjawab salam tidak ikhlas dan orang menjawab salam berharap uang. Laknat, na'udzubillahi min. Untung gak jadi ngebaginya supaya dapat rahmat, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram yang kami muliakan, para alim ulama, para kiai yang alhamdulillah yang awalnya mau disebut satu persatu tapi sudah paham semua. Mudah-mudahan para ulama diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan anak yang banyak, istri yang banyak. Waduh, istri yang banyak, bapak-bapak langsung amin. Subhanallah ya. Harta yang banyak, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, berkah insya Allah. Juga terkhusus kepada calon pengantin. Malam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya duduk di sini semata-mata sudah diabadikan di Lauhil Mahfuz. Nanti tanggal sekian, tanggal 13 bulan 2022 tahun 2022 ya, saya akan duduk di sini dan kumpul bersama masyarakat kampung Kubang Abu. Itu sudah diabadikan. Ya. Dan orang-orang yang yakin dengan semua pengabadian Allah itu adalah orang yang beriman, termasuk corona, Omikron, ya, Politron, ya, Tronton, semua itu sudah direncanakan. Tidak ada satu makhluk yang bisa bergerak tanpa izin Allah. Tidak ada satu makhluk yang bisa bertasbih kalau Allah tidak gerakan. Termasuk pernikahan ini sudah ada di Lauhil Mahfuz catatannya antara bulan dan bulan. Subhanallah. Hanya saja pembekalan untuk orang yang mau nikah, bahwa nikah itu kata Nabi nisful ibadah,
Separuh daripada ibadah, yaitu 360 derajat dibelah dua, jadi 180. Ibadah yang tidak ada tanding, yaitu ibadah nikah. Dan nikah hanya ada di umat Islam. Di Kristiani biksu nggak nikah, balak 6 ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu, dan orang-orang Nasrani, biarawati nggak pernah nikah. Kalau di Islam tidak ada nikah, maka banyak kiai ustadz pada resign, nggak tahu kodrat. Ini luar biasa. Maka nikah itu nisful ibadah, separuh dari ibadah, yaitu adalah nikah. Tapi santri mah jangan dulu, nanti ada waktunya, ya. Nah, ada waktunya. Karena ada cerita. Ketika dahulu seorang santri sedang menghafal Alfiyah, ya. Ketika menghafal Alfiyah, ujian baca Alfiyah itu biasanya wanita, ya. Allah Muhammadun huwa ibnu maliki, terus khairul maliki musalliyan wa alihil mustakmilina sarafa wa asta'inullah. Asik, cocok Bang Abul, luar biasa ya. Itu sedang menghafal seorang santri namanya Sayyid Ilyas. Beliau menghafal yaitu di pinggir sungai. Kakinya dimasukkan ke air, dia sedang menghafal. Ketika sedang menghafal, ada satu riwayat mengatakan apel, ada satu riwayat mengatakan buah delima menghampiri beliau. Ketika dilihat, Masya Allah, ini delima, ya, ini masih baru, kok ada di saya, menghampiri saya. Akhirnya nggak sadar, dia makan dengan baca Allahumma barik lana, dimakan. Setelah dimakan satu suap dengan baca Allahumma barik lana, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ini barang subhat, ternyata saya memakan tanpa izin pemiliknya. Akhirnya dasar santri ya, Masya Allah, tidak ingin ada makanan yang masuk perkara yang subhat, apalagi yang haram. Itu santri. Santriku Bang aku, ada makanan nggak bakal makan kalau belum disuruh sama tuan rumah. Asik. Cakep. Kubang aku dilawan ya, Masya Allah. Akhirnya ketika dimakan, dia langsung mencari pemiliknya. Siapa di kampung ini yang memiliki pohon delima tersebut? Dia menghampiri sungai. Ketika menghampiri, di suatu tempat ada, yaitu ternyata kubang apa? Ini kubang apa? Lor ilir. Itu aja lah. Itu ternyata ada pemiliknya, ya. Nama pemiliknya siapa? Ki Maskur. Wih, beneran luar biasa. Akhirnya apa? Sayyid Ilyas beliau mendatangi Abah Maskur. Apa jawabnya? Mbak, numpang tanya. Tadi saya makan buah delima yang saya makan, yaitu mudah-mudahan Abah bisa menghalalkan apa yang saya makan. Apa kata Abah Maskur? Oh, nggak sembarangan. Saya merawat buah ini kayak malika, yaitu membesarkan anak saya. Ya, setiap hari saya kasih minum, saya siram, yaitu saya tidak sembarangan. Kalau kamu mau menghalalkan ini buah, kamu harus bekerja di sini, di tempat saya. Waduh, angel. Makan cuma segigit, tapi harus bekerja berbulan-bulan. Kata Sayyid Ilyas, kalau memang sudah takdir saya harus begitu, daripada sehari saya tidak dapat ilmu, maka saya mati hatinya. Apalagi 3 hari saya tidak dapat ilmu, rugi, dan saya tidak mau terciprat dengan api neraka. Saya harus bekerja untuk menghalalkan satu buah yang saya makan. Luar biasa, santri gitu loh, Masya Allah, cakep. Ya, kayak santri kubang aku begitu, nggak berani makan walaupun disodori. Ya, nggak dimakan, pemiliknya belum nawarin. Subhanallah, wis katuran dia masal cerdas amat. Angel masih kosong dia, ya. Tenang baiklah ya. Sampai mana tadi? Bekerja berbulan-bulan. Setelah Sayyid Ilyas bekerja berbulan-bulan tanpa gaji, hanya diberi makan, apa jawab Sayyid Ilyas? Bah Maskur, ya, ada apa nak? Kira-kira kerja saya udah cukup apa belum untuk dihalalkan satu buah yang saya makan? Wih, panitia cerdas. Subhanallah. Sampai mana tadi?
Waduh, konsentrasi hilang. Awas, sinyal lemot ya, masya Allah. Akhirnya apa? Kata Abah Maskur, oh nak nggak bisa, wahai Sayyid Ilyas, kecuali aku akan halalkan kepadamu buah yang kau makan kalau kau menikahi putriku. Menikahi putriku. Putriku tidak bertangan, putriku tidak berkaki, putriku bisu, putriku tuli, putriku buta. Kalau kau mau menikahi putriku, maka aku halalkan buah yang kau makan. Kira-kira santri Kubang Apu ada yang gelem nggak? Mikir dulu, masya Allah. Kita nih dua rapi pipcak, udah, lah kecikili, lah ketangani, ini orang gelem ngelatih ini, wis kabur kan santri Kubang Apu. Sayyid Ilyas apal ayat, masna wa sulasa wa ruba', wah gampang. Kalau memang sudah takdir saya, kodok dan kodar Allah, Allah telah mengabadikan jodoh saya, rizki saya, kematian saya. Apapun saya tidak akan menolak kalau memang ini rencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cakep Sayyid Ilyas gitu loh, santri Kubang Apu, masya Allah. Akhirnya beliau menikah, ijab kabul. Ya, setelah ijab kabul baru resmi, yaitu Abah Maskur jadi mertuanya. Setelah beliau menjadi mertuanya, apa kata anaknya? Wahai ayah, ya, mana istri saya yang telah ijab dan kabul baru saja, yaitu berijab kabul. Apa kata Abah Maskur? Nah, istrimu ada di kamar, temuilah. Pengen nemuin, lemes. Kenapa? Durung minum dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mikirin bisu, tuli, budak, lah kesikili, masya Allah kayak keprimen. Pantesan nih kamar baik. Orang pernah metu. Awalnya suudon. Ketika beliau berucap suudon, ingat ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minad dhanni inna ba'da dhanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak oleh kalian yaitu suudzon, buruk sangka. Sesungguhnya berburuk sangka itu adalah dosa. Akhirnya istighfar beliau, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirnya setelah mengucap istighfar, beliau buka kamar, ternyata ada wanita cantik parasnya bagaikan Sayyidatuna Fatimatu Az-Zahra. Akhirnya ditutup kembali, blok. Langsung balik lagi ke orang tuanya. Bah, saya salah masuk kamar, bah. Yang saya lihat perempuan dengan paras sempurna kayak Qori'ah tadi. Beneran. Siapa Qori'ah mau kan? Beneran ya, masya Allah. Ya, kayaknya pengantin baru ini kayaknya. Sampai belum ngelihat saya pengantin baru kayak gimana. Masya Allah, penasaran. Akhirnya, ya. Ketika bertanya dialog dengan anaknya, nah sekarang itu milikmu. Tapi kan Abah Maskur bilang katanya bisu, tuli, buta, dan tidak berkaki dan tidak bertangan. Akhirnya kata Abah Maskur apa? Wahai Sayyid Ilyas, setelah kau bekerja di tempatku berbulan-bulan, apakah kau pernah melihat anakku? Tidak, Tuhan. Karena tidak punya kaki, Tuhan bilang, mungkin nggak pernah keluar. Tidak, nah, ya, anakku sempurna Allah ciptakan. Hanya saja anakku seorang wanita yang aku jaga, tidak berani beliau keluar tanpa izin dariku. Karena aku pemiliknya dan aku orang tuanya dan aku walinya yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat Abah Maskur. Jadi punya kaki, Tuhan? Ya, anakku berkaki. Ini hanya ngetes kepadamu sejauh mana keimanan dan kepercayaanmu di hadapan Allah dengan jodohmu. Subhanallah. Terus bisu, tuli, saya nggak pernah dengar suara. Nah, anakku selalu menghatamkan sehari hatam Quran. Pikiran tadarusan, nggak pernah pakai alamat palsu, tapi setiap hari lantunan Quran yang dibacanya. Walaupun mau ngelagu, yaitu sholawatan. Kalau di bulan Rajab shalawatannya gimana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban
wa ballighna ramadana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana. Kalau kubang Abu makan enak teman jadi wadon, paling kayak gitu ngaji. Ya, masya Allah. Lagunya salah ya, masya Allah. Jadi ini salah satu istilah. Ya, seorang yang soleh itu pantangan, yaitu melagu-lagu yang bikin lupa kepada Allah, dan hatinya selalu waqalbun syakir, hatinya selalu bersyukur, walisanun zakir, hatinya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah dinikahkan memiliki seorang wanita yang sempurna, ketika itu ternyata Sayyid Ilyas memiliki seorang putri tercinta, yaitu setelah menikah memiliki seorang anak. Ternyata anaknya yang kita ambil mazhabnya, yaitu anaknya yang bernama Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Kenapa? Karena kedua orang tuanya sanggup menjaga dari barang makanan yang subhat, apalagi perkara yang haram. Subhanallah. Maka mudah-mudahan orang Kubang Abu, insya Allah semua bibit-bibit ulama akan tumbuh di sini. Amin. Kalau pengen berhasil keulamaannya, Allah akan wariskan dari sekarang. Jangan memakan barang subhat, apalagi barang haram. Siap? Alhamdulillah. Wih, mahal amat. Mahal amat, susah amat, masya Allah. Kenapa? Karena seorang santri itu yakin rizkinya nggak bakal keliru. Semua kiai lihat, yakin nggak ada gaji. Terkadang pemerintah muliaan RT dan RW ada gajinya, jadi kiai mah nggak ada gajinya. Tapi dia yakin, wallahu khairur razikin, Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Maka semua para ulama bersandar kepada Allah, dan Allah ciptakan 124.313, yaitu 124.000 nabi, 313 rasul, yang wajib kita ketahui 25, dan semua bersandar kepada Allah dengan konsep yang indah, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kiai mah enggak bakal yang namanya corona. Biasa aja corona gitu. Akhirnya apa? Proyeknya bertambah dengan corona. Tetangga langsung pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang lain musibah, kiai mah alhamdulillah. Kiai musibahnya ada rahmat, kiai. Apalagi jadi santri, ngeriung tahlil, pitung dina, masya Allah. Orang musibahnya ada rahmat, apalagi dapat nikmat. Itulah ulama. Dan ulama mah masya Allah, Allah jamin. Karena ulama kerjaannya cuma apa? Cuma memerintahkan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Itu amalan ulama. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat. Ya. Wa'mur ahlaka bis wastabir 'alaiha, sabar dalam mendakwahkan sholat. Orang yang sudah mendakwahkan sholat, la nas'aluka rizqa, enggak usah minta rezeki lagi. Enggak usah ngarepin amplop lagi. Gak usah ngarepin bawaan lagi. Kenapa? Yakin yang ngondang pasti cerdas. Wis mengkonon me judulnya mah. Sapa kiai ini, sapa kori ini. Konon me judulnya. Orang usah mikirin amplop, titik. Paham panitia. Wih, orang percaya panitia. Bener tak? Luar biasa. Maka tenang dia ini. Orang bakal keliru di sini. Ya masalah. Kenapa? Karena ini sudah hak dari Allah. Allah mengatakan, nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rizkimu. Terkadang yang kuli, yang tiap hari kerja, kalah dengan ulama yang cuma duduk di pondok, cuma duduk di masjid, kerjaannya tiap hari bawa kitab. Nggak ada duitnya di kitab itu, tapi bisa menghasilkan karomah yang sangat luar biasa yang orang lain nggak punya. Maka ulama itu dalam Al-Quran, summa awrasnal kitab alladzi nastafaina min ibadih. Summa awrasnal kitab, kami akan wariskan kitab
istofaina, pilihan Allah. Allah yang akan mewariskan min ibadina, dari beberapa hamba kami. Kalau nggak ngewaris, walaupun bapaknya kiai, belum tentu anaknya jadi kiai. Walaupun dalilnya al ilmu nurun, ilmu itu nurun. Orang salah arti, disangkai nurun dari bapak ke anak. Ternyata nurun itu cahaya. Nggak dapat cahaya mah gelap manusia. Jadi kiai mah tenang aja, bakal yakin rezekinya melimpah. Kenapa? Karena ulama itu semuanya derajatnya ditinggikan. Apa yang tadi dikatakan oleh Kijaran, ya, kiai besar dari Papua, ya, masya Allah, ya, yang profesional, ya, beliau mengatakan yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jelas Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, itu janji Allah. Maka berhias dengan ilmu. Insya Allah ilmu yang membawa kita maju. Dengan ilmu itu membawa kita besar. Janji Allah itu. Ya. Maka insya Allah dunia ngikuti. Itu janji Allah. Maka termasuk pengantin ini. Mau nikah. Ya. Fi'il madi dari nikah, nakaha. Nun, kafha. Yang pertama nun kita artikan niat. Maka nikahnya tergantung niat. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, itu Allah abadikan. Iya kunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Ketika nikah dalam keadaan fakir, nggak punya apa-apa, Allah yang menjamin rizkinya. Subhanallah. Kiai mah tenang, apalagi hafal Quran, bisa qori, makmur pokoknya. Makmur rumah persubur pokoknya. Masya Allah. Wong beriman aja hidup, cuma bawa apa? Bawa tongkat sama batok. Ke rumah-rumah cuma ngapalin assalamualaikum doang. Assalamualaikum. Rongewu kok masa. Gerati pijis mah gampang dipilok belaki nih bukan silver. Kondong koni damar abang ya, masya Allah. Dapat duit kalau sekedar cari duit. Kalau sekedar hidup, ayam juga hidup, modal patok sama ceket. Kambing juga hidup, cuma makan rumput, kebo gede-gede. Kenapa? Kalau sekedar hidup, tapi Nabi mendambakan hidup berkualitas, hidup menghidupkan akal yang Allah ciptakan yang tidak dimiliki oleh semua makhluk, ya, kecuali malaikat. Dan malaikat tidak diberikan nafsu, tapi manusia akal dan nafsu jadi satu. Subhanallah. Maka saya tenang, walaupun corona mau omikron, apa terserah, mau omnya mau mbaknya, masa yakin rizki mah nggak bakal keli. Saya dikasih miskin, ada rencana Allah. Barang miskin mah nggak berani macam-macam, pengen ngewayu, boten sidet, napa? Orang dua picis, masa lor macam-macam. Kenapa? Nabi juga minta hidupkan kami miskin, kumpulkan kami bersama orang-orang miskin, wafatkan kami dalam keadaan miskin. Itu Nabi. Kita mah nggak kuat doa ya Allah, Allahumma ahdina miskinan, wa amitna miskinan, minta miskin. Oh, orang ngejalukis pada miskin gitu, masya Allah. Luar biasa. Orang miskin itu hisabay yasiro, hisabnya sedikit. Miskin ditambah dengan penyakit, ingat Allah, masya Allah, sikilannya ya Allah, istighfarnya banyak, dikasih sehat kadang lupa. Makanya tadi itu, ya, latihan alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ketika kau berdiri untuk zikir, ketika duduk untuk zikir, ya, bahkan bersandar pun suruh berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tentang Allah ciptakan langit dan bumi. Tafakur itu khairun min sittina sana. Tafakur itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kita mulai dewasa berpikir, subhanallah. Maka sarungan ini hebat. Ya, saya pengen menciptakan masyarakat sarungan pakai peci. Walaupun kata orang ketinggalan zaman, konon orang nggak berkualitas, dikatakan orang tidak berkualitas, tapi ternyata jenderal-jenderal itu pada cium tangan sama orang sarungan. Subhanallah. Anak-anak jenderal mau dinikahkan, lihat dulu sholat apa enggak, dilihat dulu keseharian. Mahal pengen bisa sholat. Karena banyak orang yang diciptakan sama Allah nggak takut dengan Allah dan tidak tahu Allah. Orang yang beriman mah janji Allah, alladzina yadhkurunallaha wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum iman. Apabila dibacakan ayat Quran bertambah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, orang yang beriman itu gemetar. Kayak yang sarungan gemetar, pakai peci gemetar mendengar adzan. Tapi kalau orang nggak pakai peci, nggak pakai sarung, biasanya nggak gemetar-gemetar acan, budeg. Maka cari calon, cari pengantin, ya, cari menantu,
dites nanti. Nak, kedengar kabar kamu udah punya pasangan, coba bawa ke sini. Iya mah, jam berapa? Jam 11:30 ke sini. Akhirnya datang jam 11:30. Emaknya langsung bikin kopi sengaja yang panas, dikasih kopi yang panas. Ya, nggak bisa diminum kalau kopinya panas, nunggu anget-anget kuku. Ternyata sebelah langsung adzan. Ternyata calonnya niup-niupin kopi. Bukan cepat langsung sholat niupin kopi. Berarti kata ibunya, nah ternyata kamu punya calon suaminya budeg, nak segini adan kencang pakai speaker ngeker-ngeker masih niupin aja kopi. Ini tes ini, nah buat nanti masa depanmu akan cerah. Akhirnya apa? Ditolak, nggak lulus cara cari jodoh. Datang seorang pemuda 3A, dipanggil, kamu namanya siapa? Anas. Ya. Kamu namanya siapa? Ikhlas, Pak. Kalau kamu, saya Imron, Pak. Masya Allah. 3A datang. Benar tak kamu Imron? Benar. Kamu Anas? Benar. Benar. Kamu? Saya Ikhlas, Pak. Masya Allah. Coba Ikhlas baca surat Al-Ikhlas. Lancar. Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Kol-kolan itu mantap. Allahus somad. Masya Allah. Nah, barang ditanya satu lagi, kamu? Anas, Pak. Coba baca Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Lulus. Barang yang satunya Imron. Waduh, bingung. Pak, saya namanya Imron, tapi panggilnya Palak, Pak. Kon baca Al-Imron, Masya Allah, ada daun, Masya Allah. Benar, Pak, saya namanya Imron, tapi dipanggil di kampung Palak, Pak. Yang benar, coba kamu baca surat Al-Falaq. Langsung baca Qul a'udzu birabbil falaq. Wih, kol-kolannya ada. Mantap. Akhirnya yang terpilih yang cerdas. Kenapa? Yang dipilih Al-Falaq, yaitu namanya Ma'im. Kan dulu juga disayembarakan Rasulullah